dengan jabat tangan. Biasa dimulai dengan jabat tangan, sudah steril. Oh ya. Oke, baik, silakan Pak, pimpin pertandingan. Baik, karena sudah jabat tangan, kita 4 kali. Silakan Pak Iren. Babak pertama mulai. Iya, Kak Susanto, nih pertandingan sudah dimulai nih. Kak Iren Karisma Sukandar memegang buah putih melawan Pak Dadang memegang buah hitam. Bisa kita lihat di sini ya Kak Susanto ya. Kak Iren menjalankan E4 dan D4 dan di sini dilakukan pertahanan karokan nih. Iya, Kak pembukaan Susanto karokan. bisa dijelaskan? Ya, dengan pembukaan karokan sendiri, saya sering main pembukaan karokan dengan pembukaan hitam. Ahlinya ya. Ya, Iya. mungkin udah sering banyak pertandingan saya yang mainkan pembukaan karokan. Nah ini gimana nih Kak Susanto, Pak Dadang memilih pertahanan karokan, dimana kan pertahanan karokan biasanya kan untuk pemain yang lebih posisional seperti itu ya Kak Susanto ya? Ya, tapi kita udah biasa kalau di Witaru mungkin dia mau ngambil cara bertahan dulu dia. Bertahan Karena dulu, kan kalau iya. megang hitam dia hanya butuh imbang aja. Iya, karena di sini juga dia memegang buah hitam seperti itu ya Kak Susanto ya? Iya. Nah kalau di pertahanan seperti ini, di varian ini gimana nih Kak Susanto? Maksudnya ide dari Kak Iren sendiri putihnya nanti rencananya mau gimana tuh? Saya rasa biasanya kalau di sini tadi sebelumnya dia menjalankan E6, E7, E6. Tapi biasanya kuda ke F6 dulu untuk mengaktifkan gajah di C8 ke G4. Tapi dia mungkin mengambil varian yang ditunda dulu gajah di C8. Oh, Mungkin jadi agak urutannya sedikit tertukar ya Kak? ya, mungkin agak sedikit kurang begitu bagus kalau secara teori. Gajahnya dia di C8 itu nggak begitu aktif. Tertutup karena pion yang tadi dimajukan Iya, satu langkah dimajukan. itu ya Kak Santo ya. Nah bisa dilihat di sini juga Kak Iren sudah mengamankan rajanya ya Kak Santo ya. Dia udah cari save dulu raja dia. Safety dulu ya. Nah Dia sesuai dengan sesuai strategi putih dia mengaktifin gajah di F4. perkembangan buah ya Kak Santo ya. Di sini juga Pak Dadang sudah rokade juga nih Iya, Kak Santo, sama nih. sama-sama mengamankan Tinggal mau kita rajanya. menuju ke middle game nih, udah permainan tengah. Nah di sini dilakukan langkah kuda ke E5 nih Kak Santo. Ya mungkin Iren langsung ngambil inisiatif serangan, mungkin bisa aja dia kuda ke B ke D2 dulu. Tapi di sini mungkin Iren mencoba langsung inisiatif, langsung nyerang, dia pengen langsung mencoba serang. Jadi di sayap pengen raja lebih ya. aktif langsung gitu ya Kak Santo ya. Iya. Mungkin istilahnya dia nggak sabar untuk mau nyerang mematikan raja Pak Dadang atau Dewa Kipas. Iya. Nah, kalau Kak Santo sendiri sebagai pemain karokan nih, kalau di posisi seperti ini, hitam tuh bagusnya gimana nih Kak? Kalau sedang diadu kayak gini nih, kudanya apakah bagusnya ditukar atau? Saya rasa mungkin bisa gajah ke D7 dulu untuk mempersiapkan kalau dimakan, terus gajahnya sambil keluar dulu gajahnya. Wih, maju lagi nih Kak Kuda. Santo, sama-sama maju nih kudanya, gimana nih Kak Santo? Ya mungkin padanya juga mungkin gayanya kita kan belum tahu gayanya Iya. agresif atau posisional. Kalau sementara kalau Iren kita sudah mengetahui lah teknik cara bermainnya. Tapi kalau Padang sendiri kan saya belum tahu juga nih cara bermainnya. Jadi kuda E4 mungkin langkah tidak lazim bagi saya, soalnya saya pemain karokan juga sih. Iya, Terlalu cepat ke kuda E4 mungkin. berdasarkan pengalaman Kak Santo Iya, yang kalau sudah secara pengalaman bertahun-tahun mungkin tapi bermainkan mungkin dari opening ini, Pak Dewa Kipas mungkin ada ide lain dari kuda E4 dulu. mempersiapkan sesuatu Iya, mungkin sudah ya mungkin. Kak Santo ya. Ya, di sini Kak Iren tidak memakan kudanya tapi menjalankan pion F3 nih Kak Santo, mengancam kudanya Pak Dadang. Ya dia ingin tidak mau dia kuda di depan itu mengganggu. Biasanya langsung diusir dulu supaya ke belakang. Mungkin jalan di sini bisa kuda ke D6 dia. Pak Dewa. Kudanya mundur. Oh, jadi Dia tidak manuver. ke Ke F6 petak lagi. sebelumnya tapi ke D6 Karena ya. kalau kuda F6 balik lagi. Oh, tapi dia makan kuda ke L5. Wah, ini ada dua kuda nih Kak Santo yang bisa dimakan. Kuda yang di E4 apa kuda yang di E5 nih? Mungkin kalau dimakan di E4 dia akan jalan kuda ke D3. Dia mempunyai sepasang gajah. Ya Iren jelas dia nggak mungkin mengorbankan sepasang gajahnya, gajah kali 5. Tetap di keep ya sepasang Iya. gajah, karena kalau sepasang gajah itu kan secara umum lebih baik dari gajah kuda ya Kak Iya, Santo ya. gajah kuda. Iya. Kalau di posisi terbuka gini pasti otomatis sepasang gajah lebih bagus daripada gajah kuda Kak, di sini. Karena kan ini varian terbuka nih, bukan karokan yang varian ini. Nah, tadi Kak Santo sempat mention nih kudanya mundur ke D6, tapi di sini Pak Dadang menjalankan kuda ke F6 nih. Dan di sini Kak Iren menjalankan menteri C2. Pak Dadang lihat nih ancamannya. Ya, Ancaman udah lihat karena pion di H7. kalau nggak dia dimakan dulu kudanya, habis itu ya, kena gajah kali kena H7. pionnya di H7. Iya.
Wah, dilakukan Gajah pertukaran gajah nih Kak Santo. Ya, sementara Pak Dadang belum menjalankan gajah sama sekali nih di sel 8 ini. Gajah yang di sel 8 Iya, jadi masih pasif ya Kak masih Santo pasif ya? Masih sementara. pasif. Sementara buah-buah putih sudah berkembang ya Kak Ya Santo kalau ya? lihat dari posisi sedikit sih ini lebih unggul tipis putih di sini. Karena dia udah perkembangannya udah keluar semua buahnya. Wah, kudanya ke H5 Kuda tujuannya H5. apa nih Kak Santo kira-kira? Dia mau kuda F4 rencana dia. Oh, mau masuk ke petak keempat ya? Dan ada gajah dari D6 yang Iya, menjaga buat menjaganya. kudanya nanti ya. Nah, dicegah nih Kak Santo, F4. didorong F4, jadi kudanya nggak bisa ke F4. Ya dia udah tahu Iren mungkin ada tujuan kuda F4 di sini. Iya kan, opening ini juga pastinya Kak Iren juga sudah berpengalaman sudah juga memahami, ya Kak ya. Santo ya. Dan apa? Kelihatannya Repertoire iya, openingnya gimana, kelihatannya Kak Pak Santo? Dadang juga mungkin mempersiapkan apa di Witarung ini karena dia megang hitam, dia milih pembukaan karokan yang apa sangat defense-nya lebih bagus daripada pembukaan lain kalau untuk hadapi putih Buat M4. orang-orang yang tidak mengerti sampai saat ini gimana pertandingannya? Kalau secara posisi unggul putih karena dia Unggul putih. perkembangannya kan udah keluar semua tuh. Oke. Seperti gajah udah ada di depan semua, sementara Pak Dadang gajah di sel 8 masih belum jalan. Masih belum jalan. Masih ya? belum jalan dia kan, belum Oke, aktif. Belum aktif. Gajah ya. yang di samping menteri itu. Secara nilai posisinya dia lebih bagus putih sekarang. Lebih baik putih ya saat Lebih ini baik ya. putih, ya. Oke. Apa mungkin Pak Dadang bertahan? Iya, kalau otomatis kalau megang hitam kita selalu bertahan dulu, lebih bertahan dulu daripada putih. Kalau putih kan dia ngambil inisiatif duluan. Biasanya kalau di catur tuh, kalau megang hitam cari keseimbangan dulu. Oke, baik. Pak Dadang mungkin mencoba bertahan dia di kali ini dia megang hitam. Bertahan dulu mungkin. Bertahan dulu Iya, mungkin karena dia. megangnya hitam ya. Tapi boleh saya tanya, apakah dalam keadaan begini artinya Pak Dadang bisa main catur apa tidak sebenarnya? Bisa otomatis lah, kalau dia sudah bisa melihat langkah-langkah yang Iren yang mau lakuin seperti tadi mau ngancam Ancam hati- H7 H7. dia udah tahu. Oke, baik. Kalau gitu silakan kita lanjutkan. Iya. Ya di sini dilakukan langkah F5 nih Kak Santo. F5 langsung ya. Aktif ya langkahnya Kak Santo, bagus ya. Mungkin sangat berbahaya bagi hitam di sini. Oh, blunder Kak Santo. Blunder di sini Menteri Sel 8. Sayang sekali. Kesalahan fatal dari Pak Dadang. Gajahnya dikasih Iya, tadi secara gratis di D6, dia larinya Menteri ke Sel 8. Tadi mungkin kalau tidak menteri ke Sel 8 sebaiknya gimana Kak Santo? Ya mungkin dalam posisi itu bisa makan F5 atau gajah kali E5. Mungkin ya secara keunggulan emang udah unggul putih. Ya sekarang udah jelas Iren udah akan menang langkah-langkah berikutnya. Karena udah unggul, Udah unggul satu perwira satu ya perwira. Kak Santo ya. Dan kita bisa juga lihat sisa waktu yang dimiliki oleh Kak Iren dan Pak Dadang masih cukup banyak ya Kak Santo Masih ya. cukup 5 banyak. menit 40 detik dan Pak Dadang ada 6 menit Mas pada 40 menang detik. waktu mungkin terlalu buru-buru mungkin tadi. Tidak ngelihat langkah Menteri Sel 8 tuh kesalahan fatal atau blunder kalau di istilah di catur. Iya, karena satu perwira Satu tanpa perwira. kompensasi apa-apa ya Kak Santo Tanpa ya. kompensasi, sementara masih ditekan juga di sayap rajanya. Di gajah E5 itu sangat kuat Iya. buat nyerangnya. Sayang sekali tadi ya Kak Santo ya. Dan gajah A6 ingin melakukan pertukaran lagi Iya, Kak karena Santo. gajahnya di B7 juga serba salah. Kurang begitu aktif. Iya, Ya, sekarang rajanya mungkin akan hancur nih di sayap raja. terbuka ya Kak Terbuka Santo ya. otomatis. Posisi rajanya hitam. Dan sekarang gajahnya juga diagonalnya terbuka juga ya sekarang Kak. udah tinggal penyelesaian dari putih aja kemenangannya. Wah, diadu lagi nih Kak Santo Nah, nih di sini bentengnya ada- nih. Mungkin Iren mau ada pilihan mau mematikan atau apa menang cara simpel kayak gitu. Kalau cara tinggal simpel gimana tuh Kak? Kalau untuk ya mungkin kalau memenangkan cara simpel. misalnya mau mematikan mungkin bisa menteri F5 atau dia. Nah, itu mungkin secara simpel dia nggak mau resiko lah udah unggul satu perwira. Tinggal diadu-adu aja pertukaran buah. Jadi biar lebih sederhana seperti lebih itu ya Kak Santo ya. Nah, di sini Ya. udah menyerah di Pak Dadang ya sudah karena sudah bisa kalah menyerah. satu perwira dan rajanya akan mati di langkah berikutnya. Ya, pertandingan sudah dimenangkan oleh Kak Iren Karisma Sukandar di babak pertama. Jadi pertandingan pertama dimenangkan oleh Kak Iren Iren Karisma ya. Sukandar, Oke. Gimana?